Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 4 akan menjelaskan tentang sengketa PT Bosowa Corporindo serta OJK atau Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Bukopin. Selamat menyaksikan. Halo, nama saya Benedictus Ferdinand Panjangan dengan NPM 2451057. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 sub, yaitu satunya pihak tergugat dan penggugat, lalu ada apakah objek tersebut adalah akuo, serta yang ketiga adalah apakah sengketa tersebut termasuk tun atau tindakan faktual. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pihak terkait. Pihak terkait dalam kasus ini yaitu penggugatnya yaitu PT Bosowa Corporindo, lalu pihak tergugatnya itu ialah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, serta PT Bank Bukopin. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang objek sengketa akuonya. Sesuai dengan keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor 64 KDK titik 03/2020 yang di dalamnya menyatakan bahwa PT Bosowa Corporindo tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pemegang saham pengendali di PT Bank Bukopin per tanggal 24 Agustus 2020. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang apakah kasus atau sengketa ini merupakan keputusan tata usaha negara atau hanya tindakan faktual saja. Objek sengketa ini merupakan keputusan tata usaha negara karena di dalamnya satu, bersifat individual atau konkret, langsung ditujukan kepada PT Bosowa Corporindo. Lalu yang kedua, itu dia ada tindakan hukum langsung ya, karena ini langsung mencabut pemegang saham pengendalinya. Yang ketiga, itu dikeluarkan oleh badan hukum atau oleh keputusan tata usaha negara itu sendiri, di mana itu adalah Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan bidangnya atau kewenangannya pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Adila Kabil dengan NPM 2451083. Melalui video ini, saya akan menerangkan materi tentang kronologi sengketa dan kita. Semuanya berawal dari keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan nomor 64 KDK 03 tahun 2020 tentang hasil penilaian kembali PT Bosowa Corporindo selaku pemegang saham pengendali PT Bank Bukopin Tbk pada tanggal 24 Agustus 2020 melalui keputusan tata usaha negara yang diterbitkan kepada PT Bosowa yang mengeluarkan surat perintah secara tertulis untuk menggantikan setengah dari hak kewenangan Bank Bukopin dialihkan ke otoritas lain secara sepihak dan tidak melalui proses hukum dengan PT Bosowa selaku pemegang saham Bank Bukopin. Oleh karena itu, PT Bosowa Corporindo melakukan gugatan terhadap penerbitan putusan tata usaha negara oleh OJK dengan dugaan perbuatan melawan hukum karena melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik AAUTB melalui penerbitan keputusan yang bersifat dipaksa secara sepihak dan menjadi kontroversi atas hilangnya hak suara PT Bosowa Corporindo sebagai pemegang saham PT Bank Bukopin dengan total kerugian sebanyak 3,8 miliar atau setara dengan 23,40% suara pada saat rapat umum luar biasa pemegang saham. Tindakan OJK bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan telah melampaui kewenangan OJK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 10, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, asas keterbukaan, dan juga yang terakhir ada asas pelayanan yang baik. Lalu yang kedua, adanya upaya administratif yang dilakukan sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Yang pertama, PT Bosowa Corporindo mengajukan pernyataan keberatan terhadap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait KTUN nomor 64 DK 03 tahun 2020, surat perintah peralihan hak suara kepada Bank BRI. Yang ketiga, klarifikasi dugaan pelanggaran komitmen sebagai pemegang saham pengendali oleh PT Bosowa Corporindo. Lalu yang kedua, adanya melakukan permohonan untuk
Lalu yang kedua, adanya upaya administratif yang dilakukan sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Yang pertama, PT Bosowa Corporindo mengajukan pernyataan keberatan terhadap keputusan tata usaha negara yang diterbitkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan. Terkait yang pertama, KTUN nomor 64 DK03 tahun 2020. Yang kedua, surat perintah peralihan hak suara kepada Bank BRI. Yang ketiga, klarifikasi dugaan pelanggaran komitmen sebagai pemegang saham pengendali oleh PT Bosowa Corporindo. Lalu, melakukan permohonan untuk adanya tindakan peninjauan kembali terkait putusan yang diterbitkan tanpa melalui prosedur hukum dengan atas kepastian hukum. Yang terakhir, setelah tidak ada solusi dari OJK, gugatan hukum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 September untuk dilakukan tindakan pencabutan KTUN oleh pengadilan. Hai, saya Dipa Eka dengan NPM 2451157. Di sini saya akan menjelaskan bentuk sanksi sengketa PT Bosowa dan OJK. Majelis Hukum menjatuhkan sanksi administratif terhadap OJK sebagai yang pertama, menyatakan batalnya keputusan oleh Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan nomor 64 DK 03 2020 dan memerintahkan untuk dilakukan tindakan pencabutan putusan. Yang kedua, mencabut pelaksanaan keputusan tata usaha negara oleh OJK atas peralihan hak suara Bank Bukopin selama perkara. Yang ketiga, menghukum tergugat dan pihak intervensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp416.000. Perkenalkan, nama saya Evan Ahmad, NPM 2451102. Saya akan membahas tentang petitum penggugat. Petitum penggugat dari materi yang kami ambil ialah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, lalu menyatakan batal keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor 64 KDK.03 2020 tentang hasil penilaian kembali PT Bosowa Corporindo sebagai pemegang saham pengendali PT Bank Bukopin Tbk tanggal 24 Agustus 2020. Lalu mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor 64 KDK.03 2020 tersebut. Lalu menghukum tergugat dan tergugat kedua intervensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp460.000. Yang kedua adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dibebankan pada pihak yang kalah. Pembatalan keputusan tata usaha negara atau KTUN jika pengadilan menemukan bahwa katun yang dikeluarkan tidak sah, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan sehingga tidak memiliki kuota hukum lagi. Yang kedua, kewajiban untuk mengeluarkan katun baru. Dalam beberapa kasus, pejabat yang kalah diwajibkan untuk menerbitkan KTUN baru yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, sanksi administratif terhadap pejabat tata usaha negara. Pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran, pencopotan jabatan, atau tindakan disiplin lainnya. Yang keempat, kewajiban membayar biaya perkara. Pihak yang kalah dapat dibebankan biaya perkara sebagai bentuk konsekuensi hukum atas tindakan administrasi yang tidak sah. Sekian. Perkenalkan, nama saya Disartika dengan NPM 2451171. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam pengambilan keputusan ini. Yang pertama, majelis hakim mempertimbangkan kewenangan administratif OJK, yang mana hakim menilai bahwa OJK telah melewati kewenangannya karena tidak dapat memberikan klarifikasi yang memadai kepada PT Bosowa. Hal ini merupakan langkah penting dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya pelanggaran asas-asas umum pemerintah yang baik, yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan juga asas proporsionalitas, yang mana hal ini menunjukkan bahwa OJK tidak dapat menjalankan tugasnya dengan transparan dan juga adil. Yang ketiga, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa OJK tidak dapat memberikan bukti yang konkret kepada PT Bosowa, yang mana menunjukkan bahwa PT Bosowa tidak layak menjadi pemegang saham pengendali. Penilaian yang dilakukan oleh OJK hanya semata dari tafsir sepihak dan juga asumsi, yang mana ini tidak dapat diterima oleh konteks hukum. Yang keempat, majelis hakim juga mempertimbangkan tentang hak hukum PT Bosowa, yang mana
Hakim menyatakan bahwa keputusan OJK merugikan hak hukum PT Bosowa sebagai pemegang saham, termasuk hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang ini merupakan aspek krusial yang menunjukkan dampak langsung dari keputusan OJK kepada PT Bosowa. Selanjutnya itu Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan dari penggugat, yaitu PT Bosowa Corporindo secara sepenuhnya, yang dengan beberapa amar putusan yang diambil, yaitu mengabulkan gugatan, di mana Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat PT Bosowa sepenuhnya. Yang kedua yaitu menyatakan batal keputusan OJK yang mana ini merupakan keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 64 KDK nomor 3 tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2020 dinyatakan batal. Yang ketiga, Majelis Hakim mewajibkan pencabutan keputusan yang telah dinyatakan batal tersebut. Yang keempat, Majelis Hakim memberikan sanksi kepada OJK dan juga tergugat kedua atau intervensi, yaitu Bank Buku Poin yang harus membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp416.000. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya ada kaidah hukum administrasi negara yang ditemukan pada kasus ini. Kaidah hukum administrasi negara yang ditemukan dari kasus ini terdapat beberapa kaidah hukum penting. Yang pertama, ketun dari lembaga independen seperti OJK tetap dapat diuji di PT UN. Independensi tidak berarti tebal hukum. Yang kedua, penetapan status hukum terhadap subjek hukum atau seperti tidak layak harus disertai bukti objektif dan prosedur yang adil. Yang ketiga, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB harus menjadi pedoman lembaga politik dalam membuat keputusan, termasuk 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, ketiga proporsionalitas, dan keempat tidak menyalahgunakan kewenangan. Yang terakhir ada hak suara pemegang saham adalah bagian dari hak hukum yang dilindungi, tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya